Kenapa berat badan seseorang belum turun? Padahal ia sudah meniatkan untuk berat badan itu turun. Nah, sebenarnya semuanya berada di cara berpikir, mindset, sudut pandang seseorang lah akan sebuah kalori yang terbakar. Bagaimana supply and exit terhadap makanan yang kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, Certified Hypnotherapist. Hipnoterapi berbicara tentang cara kerja pikiran dan perasaan. Apapun yang berhubungan terhadap diri kita itu punya submodalitas, yaitu FAKOK, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatory. Nah, ternyata semua itu mempengaruhi submodalitas tadi terhadap diri kita. Kita ingin langsing, ya. Namun kita belum mempunyai pengetahuan akan berat badan yang ideal. Bagaimana terlanjur dengan berat badan yang sudah melebihi? Dan apa bahayanya? Ya. Ternyata seseorang bila menginginkan berat badannya turun, artinya ia melakukan tindakan. Ya. Ia tidak bisa hanya sekedar berafirmasi, niat. Harus ada tindakan nyata yang ia lakukan sehari-hari untuk menurunkan berat badan itu sendiri. Saya sendiri sebelum mengetahui ilmu ini, saya sempat 84 kg. Sekarang hari ini setelah 3 minggu saya praktek action dan saya niatkan, saya turun menjadi 78 kg. Nah, memori yang ada di alam bawah sadar seseorang sangat mempengaruhi perilakunya, tindakannya. Pertama, pengetahuan yang harus kita punyai, ya. Sebelum saya berikan tips-tips untuk tindakan yang harus seseorang lakukan, dengarkanlah video ini saat malam hari. Saat gelombang otak teman-teman ataupun Bapak Ibu berada di alfa, berada di relax, dalam sebuah kamar yang sudah ngantuk-ngantukan, dalam sebuah kamar yang sejuk, ada AC-nya, ya. Dengarkanlah video ini. Tipsnya yang pertama adalah, ya, teman-teman harus input, tanamkan pengetahuan ini saat gelombang otak turun, posisi di alfa, jam-jam 9, jam-jam 10. Kalau teman-teman jam 11 baru tidur ataupun jam 10.30 baru tidur. Yang pertama adalah pengetahuan teman-teman harus sedikit masuknya daripada keluarnya, ya, jangan terbalik. Yang ada nanti berat badannya akan lebih tinggi. Ini tips sederhana, ya, tips yang free, tidak mengeluarkan biaya. Yang kedua adalah teman-teman harus tidur yang cukup, karena di saat kita tidur ada jam-jam tertentu untuk dibakar kalorinya, ada jam-jam tertentu untuk memfilter racun dan lain-lain. Nah, di saat teman-teman ataupun Bapak Ibu terbangun setelah melakukan kewajiban, kebutuhan anak-anak, ataupun bagi teman-teman yang masih single sudah melakukan sholat tahajud, subuh dan lain-lain, lakukanlah olahraga jalan kaki. Kenapa harus olahraga jalan kaki? Karena di saat kita berjalan itu dinamakan fat burning zone. Kita melakukan langkah yang langkah tersebut bisa mengurangi kalori di dalam tubuh kita. Nah, beda lagi kalau kita lari. Kalau kita lari, kita mengeluarkan atau glukose yang di dalam tubuh kita diambil, dijadikan energi. Nah, kalau kita jalan, kita mengeluarkan kalori sehingga kita bisa melangsingkan tubuh kita. Nah, apakah pengetahuan ini sudah ada?
Kalau memang sudah ada, simpan di alam bawah sadar di saat mendengarkan video ini di malam hari. Jadi teman-teman kalau punya memori pengetahuan ini di alam bawah sadarnya, itu bisa mempengaruhi tindakan teman-teman. Teman-teman bisa melakukan jalan ataupun lari di pagi hari itu, ya, mungkin punya waktunya pagi ataupun sore. Jadi bisa melakukan tindakan itu dikarenakan ada goals, ya, ada tujuan dan ada pengetahuan tersebut, sehingga mau melakukan jalan ataupun lari tadi. Kalau memang kita yang sudah gemuk, usahakan jalan. Dalam lapangan bola itu kita putari berapa kali putaran. Misalnya lapangan bola itu kan 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, itu ada 400 cm, 400 meter. Ya, artinya satu kali putaran sudah 400 langkah, kita sudah 400 sampai 500 langkah. Sedangkan di dalam sehari kita harus mempunyai langkah 8.000 sampai 10.000. Itulah sebenarnya raga seseorang bisa menjadi sehat. Tapi ia tetap harus menjaga perasaannya yang rileks, tenang, tidak boleh stres. Ya, itu yang pertama adalah mempunyai pengetahuan. Simpan pengetahuan itu di saat kita mau tidur. Yang kedua, lakukan tindakan jalan pagi yang lebih banyak dibandingkan lari agar berat badan kita turun. Yang ketiga adalah usahakan teman-teman atau bapak ibu mau melakukan gym, angkat beban yang ringan-ringan aja kalau yang belum terbiasa. Karena apa sih? Seseorang yang angkat barbel, seseorang yang melakukan gym ataupun angkat beban, itu kalorinya yang terbakar 24 jam. Jadi sehari semalam saat kita kerja, saat kita tidur, itu kalori terbakar. Padahal kita olahraganya hanya 1 jam. Beda saat kita jalan dan lari tadi, atau renang, atau bulu tangkis. Itu kalori yang terbakar saat kita melakukan olahraga tersebut. Beda dengan gym, fitness, angkat beban. Ia akan terbakar kalorinya selama 24 jam, walaupun olahraganya hanya 1 jam. Yang terpenting, teman-teman, kita semua mau melakukannya. Air putihnya harus cukup, harus banyak pengetahuan yang kita punya, ya, harus memasuki ataupun mensuplai makanan yang baik-baik ke dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita sakit, tubuh kita tidak sehat ataupun lutut kita sakit, itu dikarenakan lutut tidak bisa menopang berat badan yang berlebih. Otomatis kalau kita sudah berlebih berat badannya, tindakan kita pun menjadi malas. Kita berat melakukan sesuatu, naik tangga pun kita merasa ngos-ngosan, karena semua berpengaruh. Namun kalau kita berat badannya seimbang, kita olahraga, ya, hormon endorfin pun, ya, hormon yang membuat kita bahagia, bisa senyum, itu bisa muncul di saat kita olahraga. Hormon endorfin itu bisa kita bayangkan cairan kimia yang ada di dalam tubuh kita itu luber. Itulah yang membuat kita bahagia, muncul perasaan senang, ya. Makanya ide-ide itu muncul di saat orang bahagia. Makanya jaga terus submodalitas kita, dari pendengaran kita, dari mata, dari mulut, dari perasaan kita, untuk tidak dimasuki hal-hal yang negatif yang bisa membuat kita menjadi luka batin. Ya, ingat, semua itu bisa kita lakukan, bisa kita create untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah, yang lebih berkelimpahan dengan action kita sekarang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Bagi teman-teman yang menginginkan pelajaran ini, pengetahuan ini lebih mendalam, saya mempunyai metode ataupun kelas seminar self forgiveness therapy. Teman-teman bisa daftar chat di WhatsApp saya pada deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.